Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah di Asqalan. Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza, di Palestina. Tahun 150 Hijriyah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas tahun di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia, maka disitulah lahir Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tatkala beliau berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dan beliau berada di Palestina. Akhirnya ibunya membawa pulang Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya, karena Imam Syafi'i ini Al-Qurasi, dia dari suku Quraisy dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal, ibunya bawa pulang Imam Syafi'i di kampung aslinya, yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al-Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara bimbingan ibunya. Lihat Imam Syafi'i, bapaknya enggak ada, ayahnya tidak ada, yang bimbing adalah ibunya. Namun ibunya tegar dalam bimbing Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya, sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh. Ibu nunggu di luar, kita ditungguin sama ibu untuk pasangan sholat subuh berjamaah, kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting, karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak ya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya dibimbing oleh ibunya. Maka Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu di kota Mekah. Tatkala usia 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Imam Syafi'i. Muwatta kitabnya tebal, isinya hadis-hadis, ribuan hadis. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia 10 tahun. Kemudian waktu umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa, yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji Al-Makki, menjadi ijazah, itu memberi istilahnya SIM bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah ya. Setelah itu berangkatlah beliau ya ke kota Madinah, karena di sana ada Al-Imam Malik, imam dari hijrah, imamnya kota Madinah. Berangkatlah Imam Syafi'i belajar ke Al-Imam Malik. Disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i waktu datang pertama kali kota Madinah, dia mendapati majelis Imam Malik sangat luar biasa, banyak orang yang hadir. Dan dia kebetulan datang ke belakangan, agak terlambat ya beliau ya rahimahullah. Dan beliau kebetulan tidak membawa pena dan tidak bawa kertas. Sementara Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Imam Malik punya majelis hadis, kitab Muwatta'nya diajarkan di kota Madinah. Maka tatkala Imam Syafi'i tidak membawa pena dan tidak bawa kertas, maka mulailah dia mengambil air liur dari mulutnya dengan jarinya. Maka kemudian dia tulis di tangannya. Ini semangat dia untuk apa? Catat pengajian. Oke. Apa yang dia tulis yang enggak ada, ditulis hilang pasti. Al-Imam Malik heran, karena itu perkara yang menarik perhatian Imam Malik. Setelah pengajian dipanggillah Imam Syafi'i, "Kau lakukan?" Seakan-akan ngejek. Kok Imam Malik ngomong, dia apa tulis pakai apa? Pakai air liur. Imam Syafi'i bilang, "Saya tidak bawa apa-apa." Terus Imam Syafi'i mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar, padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan sesuatu, menulis misalnya, maka kita menggunakan salah satu indera kita untuk mencatat, dan ini semakin membuat ilmu yang kita pelajari lengket ya. Oleh karenanya orang hanya mendengarkan kemudian gini-gini aja, lain dengan orang yang apa? Mencatat, berbeda. Tatkala dia mencatat, dia menggunakan banyak indera. Pertama, mata dia gunakan. Kemudian otak dia kenapa? Dia harus nulis apa yang ada di otaknya. Bahkan terkadang dia menulis kesimpulan. Berarti itu sudah murojaah secara tidak langsung. Pasti lebih lengket, dan itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Meskipun tidak ada pena, tidak ada kertas, dia tulis dengan air liurnya dan pasti hilang. Tapi tatkala dia tulis itu sebenarnya dia sudah mengulang apa? Pelajaran yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik rahimahullahu taala. Akhirnya dimuliakan Imam Syafi'i rahimahullah oleh Imam Malik. Kenapa? Luar biasa nih anak. Hafal yang disampaikan oleh Imam Malik. Sampai setelah itu kalau ada orang datang minta hadis dari Imam Malik mengatakan, "Dengarkan dari anak ini. Ada wakilku." Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, setelah beliau menuntut ilmu dari Imam Malik rahimahullah taala,
pada tahun 195 Hijriah beliau pergi ke Baghdad untuk ilmu juga dari ulama di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah salah satu murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah punya dua murid senior, yaitu Abu Yusuf dan yang satunya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Imam Al-Syafi'i belajar dari gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari sini kata para ulama, Al-Imam Syafi'i melakukan ibtikar, yaitu sesuatu yang baru. Kenapa? Dia belajar dari dua madrasah. Waktu itu ada madrasah semacam madrasah ilmu, metode belajar dua model. Ada namanya Madrasatul Hadis yang adanya di Madinah, yang pimpinannya adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa disebut dengan Madrasatul Hadis? Istilahnya pondok pesantren hadis. Kenapa? Karena di kota Madinah banyak sahabat di situ. Aisyah radhiyallahu anha di situ, Abu Hurairah di situ, Ibnu Umar di situ. Banyak sahabat yang tinggal di kota Madinah, sehingga hadis-hadis Nabi banyak bertebaran di kota Madinah. Sehingga kalau ingin mencari hadis banyak di kota Madinah. Dengan begitu banyaknya hadis yang tersebar di kota Madinah, sehingga setiap hukum mudah diambil, ya, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Ada madrasah yang kedua yang disebut dengan Madrasatu Ahli Ra'yi, madrasah penggunaan akal, yang itu adanya di Irak, ya, Irak. Yang sahabat yang ke sana cuma sedikit, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berdakwah di sana. Sehingga hadis-hadis yang ada di sana cuma sedikit. Sementara banyak permasalahan yang timbul di Irak, terutama ada di sana juga peradaban Persia di sana. Persia peradabannya maju ketika itu. Sehingga banyak masalah-masalah yang timbul, sementara hadis-hadis yang mereka miliki tidak banyak. Dari situlah para ulama ketika itu menggunakan otak mereka untuk berpikir bagaimana mengambil istinbat hukum dari hadis yang sedikit. Maka mereka sering menggunakan akal mereka. Bahkan diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan, satu hadis saya kiaskan kepada 100 masalah. Kenapa? Karena ada masalah nggak ada hadisnya, gimana caranya? Harus menggunakan akal. Ini apa ilahnya, apa hukumnya, bagaimana, kemudian dikiaskan dengan hadis-hadis yang ada. Maka dikenallah dengan Madrasatu Ahli Ra'yi, banyak menggunakan akal dalam hal ini. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar di dua madrasah ini. Beliau belajar kepada Imam Malik yang berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga belajar di madrasahnya Al-Imam Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, Madrasatu Ahli Ra'yi. Maka keluarlah Imam Syafi'i dengan ilmu yang baru, menggabungkan di antara dua madrasah. Maka Imam Syafi'i hanya menulis buku yang sangat luar biasa, yaitu Ar-Risalah. Yang dalam Ar-Risalah kata para ulama itulah kitab usul fikih yang pertama. Kitab usul fikih yang pertama. Ya. Di situ juga ada usulul hadis. Ya, di situlah Imam Syafi'i membuat kaedah-kaedah. Dia menggabungkan kaedah-kaedah hadis dengan kaedah-kaedah yang dipakai oleh cara berpikir, metode berpikir, maka keluarlah kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Syafi'i juga menulis kitabnya Al-Um. Jadi dia menulis kitab kaedah, kemudian kitab praktek fikih, kitab Al-Um. Ada fikihnya. Ya. Sementara Imam Malik metode pengajarannya dengan metode hadis. Bab ini hadisnya 1, 2, 3, 4. Imam Syafi'i tidak, kitab fikih dia tulis. Bab taharah, bab salat, dengan kitab fikih. Hukumnya begini, pembicaraan yang panjang lebar. Dari sini berkembanglah Al-Imam Syafi'i mazhabnya dengan cepat, dan banyak orang yang tertarik dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Bahkan sebagian orang-orang yang tadinya berpegang dengan Madrasatu Ahli Ra'yi berpindah ke mazhab Imam Syafi'i. Demikian juga sebagian orang-orang yang berpegang dengan mazhab Imam Malik berpindah kepada mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau cara pengajarannya hebat. Dengan nulis dua buku ini, buku kaidah dan buku penerapan. Buku kaidah dan buku apa? Penerapan. Ketika itu belum ada kitab usul fikih mazhab Hanafi, belum ada kitab usul fikih mazhab apa? Maliki. Imam Syafi'i yang pertama kali bikin, ya, kitab usul fikih dari kitab Ar-Risalah, itu kaidah-kaidah maksudnya. Dari sini banyak yang tertarik dan timbullah orang-orang yang hasad kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kalau orang sudah diajar oleh Imam Syafi'i, maka benar-benar dia cinta kepada Imam Syafi'i. Saya sebutkan bagaimana karismatik Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sampai-sampai muridnya Imam Ahmad, ya, pernah berkata, Imam Ahmad punya mazhab sendiri Imam Ahmad, tapi begitu dia mengagungkan gurunya Imam Syafi'i, dia mengatakan, sittatun ad'u lahum sahra, 6 orang yang aku mendoakan mereka di waktu sahur. Ahaduhum Asy-Syafi'i, di antaranya Imam Syafi'i. Anak beliau Abdullah pernah bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya abati, ayu rajulin kana Syafi'i? Fa inni sami'tuka tukthiru min ad-du'a lahu."
Anaknya bertanya, wahai ayahanda, wahai Imam Ahmad, siapa itu Syafi'i? Saya sering kali dengar kau mendoakan dia. Gurunya Imam Ahmad. Imam mengatakan, ya bunayya, kana Syafi'i kasyamsi di dunia. Wahai putraku, wahai ananda, ketahuilah Syafi'i itu seperti matahari bagi apa? Bagi bumi. Kalau matahari enggak ada, bumi rusak. Subhanallah. Ini luar biasa bagaimana pengagungan Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Kemudian di antaranya Abu Thawr. Abu Thawr dahulunya masuk dalam madrasah ahli ra'yi. Salah seorang ulama di Irak. Waktu dia belajar terhadap Imam Syafi'i, dia berguru kepada Imam Syafi'i, maka benar-benar dia mengagungkan Imam Syafi'i. Sampai pernah ditanya Abu Thawr, mana yang lebih faqih? Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Muhammad bin Hasan ini gurunya Imam Syafi'i, namun dia bermadzhab Hanafi, ahli ra'yi. Ada yang tanya, siapa yang lebih pintar? Imam Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Guru atau muridnya? Yang murid yang mana? Imam Syafi'i. Gurunya siapa? Muhammad bin Hasan. Dan antum perlu tahu Muhammad bin Hasan itu orangnya gemuk, ya. Orangnya apa? Gemuk. Ada perkataan Imam Syafi'i, saya tidak tahu ada orang gemuk yang cerdas kecuali ini guru saya. Jangan disangka orang gemuk goblok, ya. Ada juga yang pintar. Di antara ulama yang gemuk yang pintar siapa namanya? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sampai ada seorang, kalau nggak salah Waqi' bin Jarrah, juga gemuk. Waktu ditanya, ada yang ngejek, ya. Ada yang nanya, nyindir, ya. Masya Allah, ente gemuk, kata dia, ini karena kebahagiaan dengan Islam. Makanya saya apa? Saya gemuk, nggak banyak mikir. Kalau mikir terus kurus. Baik, perhatian terus subhanahu wa ta'ala. Intinya, ditanya sekarang, bertanya Imam Syafi'i, Abu Thawr. Abu Thawr ini muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i muridnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Sekarang Abu Thawr ditanya, siapa yang lebih pintar? Imam Syafi'i atau gurunya Muhammad bin Hasan? Maka apa jawaban Abu Thawr yang menunjukkan dia fanatik atau sangat cinta kepada Imam Syafi'i? Dia mengatakan, Asy-Syafi'i afqahu min Muhammad. Syafi'i lebih pintar daripada gurunya itu Muhammad bin Hasan. Wa Abi Yusuf juga lebih pintar daripada Abu Yusuf. Wa Abi Hanifah lebih pintar juga daripada Abu Hanifah. Jadi bukan cuma lebih pintar dari Muhammad bin Hasan, bahkan lebih faqih daripada guru-gurunya, daripada kakek gurunya. Siapa itu? Abu Hanifah. Wa Ibrahim wa Alqamah wal Aswad, lebih pintar daripada mereka semua, kata Abu Thawr. Ini menunjukkan kecintaan mereka terhadap Al-Imam Syafi'i. Sehingga Abu Thawr padahal punya mazhab sendiri. Imam Ahmad juga punya mazhab apa? Sendiri. Namun mereka belajar terhadap Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i karena hebatnya Al-Imam Syafi'i, ya. Yang hebat itu bagaimana dia bisa berkreativitas membuat cabang ilmu baru, yaitu ilmu usul fikih, yang sekarang kita tinggal pelajari hasilnya. Tapi kreativitas membuat bagaimana ilmu yang tersebar ini dijadikan kaidah, ini hebat. Inilah hebatnya siapa? Imam Syafi'i. Ilmu yang luas ini dijadikan kaidah-kaidah. Ya, kalau istilahnya ada ilmu kita jadikan rumus-rumus. Orang yang menciptakan rumus pintar atau tidak? Pintar, karena dia memikirkan, merenungkan, menyimpulkan. Demikian juga Imam Syafi'i, untuk buat kaidah tidak mudah. Dia harus meneliti, menelaah, menimbang, kemudian akhirnya buat kaidah. Itulah hebatnya Imam Syafi'i, sehingga banyak yang tertarik kepada beliau rahimahullahu taala. Dari sinilah sebagian orang-orang yang bermadzhab Maliki pindah madzhab kepada Imam Syafi'i. Sebagian orang-orang bermadzhab Abu Hanifah pindah madzhab kepada Al-Imam Syafi'i. Sampai ada seorang ulama yang terkenal, yang senior juga, akhirnya hasad kepada Al-Imam Syafi'i, bahkan berdoa kecelakaan bagi Al-Imam Syafi'i dalam sujudnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim berkata, aku mendengar si fulan berdoa fi sujudi, berdoa di sujudnya, yad'u ala Syafi'i, ya, dia mendoakan keburukan bagi Imam Syafi'i, bil maut, agar Imam Syafi'i segera meninggal. Doa yang dia sebutkan, dia mengatakan, Allahumma amit Syafi'i, fa innaka in abqaitahu in darasa madhhabu Malik. Dia berdoa, ya Allah, matikan Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak mati, akan hilang mazhab Imam Malik. Saking sayangnya dia kepada Imam Malik, dia tidak ingin mazhab Imam Malik hilang, maka dia berdoa, ya Allah, matikan Syafi'i. Akhirnya doa ini disampaikan kepada Imam Syafi'i. Dia berkata, aku pun menyampaikan, kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, dia berkata, aku sampaikan doa ulama tersebut tentang keburukan kepada Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tatkala mendengar doa tersebut? Dia mengatakan, tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi.
Beberapa orang berangan-angan agar aku mati. Kalaupun aku mati, maka itu semua orang pasti akan mati. Aku tidak sendirian yang akan mati. Semua orang pasti akan mati. Tidak lama kemudian, sekitar sebulan setelah itu Imam Syafi'i meninggal dunia. Allah alam doanya dikabulkan atau tidak. Intinya setelah itu sebulan kemudian Imam Syafi'i meninggal dunia.